Douluo Dalu Chapter 261 Bahasa Indonesia. Bab 261 judulnya adalah Pertarungan Pertama Tangsan dan Bibi Dong. Tidak, Krisantemum Douluo menyaksikan poleam cahaya keemasan lebar yang keluar dari punggung roh makhluk Douluo. Cahaya keemasan yang intens langsung menyebar ke setiap bagian tubuh roh makhluk Douluo, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengaum dengan geram. Kecepatannya mencapai batas dan dari tangannya Krisan Velvet Sky terbang keluar, langsung menuju Tangsan. Tetapi dia mengerti bahwa pada saat ini, semuanya sudah terlambat. Judul Douluo Gui Mei tidak lagi memiliki kesempatan untuk kembali hidup-hidup. Energi kematian yang dipancarkan tubuhnya langsung menguap oleh poleam raksasa. Tubuh roh makhluk Douluo sudah benar-benar beku, tidak dapat bergerak selangkah. The tongkat Dewa Laut beratnya 88.000 jin, apalagi ketika roh makhluk Douluo sudah terkorosi oleh Dewa Laut Light, semua energi kematiannya secara substansial dialihkan. Bahkan jika tubuhnya masih mempertahankan kondisi ideal, bagaimana mungkin untuk darah tongkat Dewa Laut dengan telapak tangan fisik? Kekuatan roh Tangsan tidak jauh lebih rendah darinya, dan kekuatannya bahkan lebih tinggi darinya, ditambah kekuatan lengkap tongkat Dewa Laut yang dilepaskan, bahkan kekuatan nomor 1 di benua Tangchen perlu menggunakan alat surgawi dengan kualitas yang sama untuk memblokir. Tubuh roh makhluk Douluo dimurnikan dengan gila oleh cahaya Dewa Laut, berubah menjadi gumpalan asap hitam yang naik ke udara. Tulang roh hitam jatuh dari tubuhnya. Menarik kembali tongkat Dewa Laut, cabang kiri hanya menarik tulang roh itu, dan pada saat yang sama teleportasi diluncurkan. Saat berikutnya, Tangsan sudah 100 meter jauhnya. Dia tidak mendekati dua raja hutan, tetapi agak cepat mundur. Karena, jika dia menyerbu ke depan, tujuannya akan terungkap dan lebih jauh lagi akan mengekspos dirinya pada serangan 5 judul Douluo termasuk Bibi Dong. Tapi dengan mundur, dia tidak hanya bisa membuka jarak selangkah demi selangkah, dia secara bersamaan bisa membuat lawan ragu-ragu. Dari kenyataan bahwa Bibi Dong masih belum bertindak, orang dapat melihat bahwa dia takut sesuatu akan terjadi di pihak Daming dan Erming. Beberapa suara keras meletus dari lokasi Tangsan sebelumnya, terutama kekuatan penuh aneh Velvet Sky Krisantemum menciptakan lubang berdiameter 100 meter di sekitarnya. Hantu tua. Krisan Douluo berteriak, melemparkan dirinya ke tempat hantu Douluo baru saja meninggal, gemetar dengan air mata jatuh dari matanya. Dia dan roh makhluk Douluo telah bersama selama lebih dari 60 tahun, seumur hidup. Perasaan mereka cukup dalam, bahkan melampaui saudara-saudara yang berhubungan dengan darah. Sekarang melihat roh makhluk Douluo tiba-tiba mati di depannya, bahkan tidak meninggalkan mayat, Krisan Douluo dalam kesakitan lebih buruk daripada kematian. Apakah untuk Krisan Douluo atau yang lain, semua ini terjadi terlalu cepat, hampir jadi mereka sekarang masih belum bereaksi. Dari penampilan sosok berjubah itu hingga kematian roh makhluk Douluo, semuanya berlalu dalam sekejap. Seketika membunuh judul Douluo tidak terbayangkan. Bahkan jika itu adalah serangan diam-diam, itu masih belum pernah terjadi. Meskipun Bibi Dong yakin bahwa kekuatannya tidak masuk akal, dia masih perlu menggunakan kemampuan roh terkuatnya untuk memiliki kesempatan untuk secara instan membunuh kekuatan pada tingkat judul Douluo. Tangsan dapat melakukannya secara alami bukan karena kekuatannya melebihi milik Bibi Dong, tetapi sangat besar karena keberuntungan, dan pengekangan tongkat Dewa Laut kepada roh makhluk Douluo menjadi terlalu parah, ditambah serangan dari penyergapan, semuanya telah menetapkan langkah ini. Tentu saja, bahwa roh makhluk Douluo tidak tahu apa-apa tentang tongkat Dewa Laut juga menjadi faktor penting. Sesaat setelah berteleportasi, Tangsan kembali menghilang di hutan. Kekuatan perak biru menyebar, dengan mudah menyembunyikan auranya, dan pada saat yang sama memulai kembali fase barrier membiarkannya bersembunyi sekali lagi. Tanpa melihat tulang roh yang dijatuhkan roh makhluk Douluo, dia hanya dengan cepat memasukkannya ke dalam kantong ajaib, meraih tongkat Dewa Laut. Tangsan diam-diam berputar ke arah lain. Agar tidak ditemukan oleh Bibi Dong, ia benar-benar menyimpan kekuatan mentalnya sendiri di dalam perlindungan si barrier yang luas.
Seperti ini, bahkan jika Dewa Laut Douluo Bo Saiksi ada di sini, akan sangat sulit baginya untuk menemukannya selama dia tidak menyerang. Kematian mendadak roh makhluk Douluo sama-sama mengejutkan Bibi Dong. Dia baru saja berpikir mustahil bagi seseorang untuk menghentikannya mengambil dua raja hutan itu. Tetapi kematian sesepuh seorang penatua, dan roh makhluk Douluo dengan kemampuan fusi roh pada saat itu, segera membuat hatinya yang marah waspada. Kekuatan mental yang membeku di dua raja hutan segera menyebar, mencari dengan waspada, dan pada saat yang sama dia memerintahkan keempat judul Douluo untuk tetap dekat dengannya. Mereka sudah kehilangan dua gelar Douluo dalam operasi ini, dan meskipun Bibi Dong tidak peduli dengan kehidupan mereka, mereka adalah kekuatan inti dari Kekaisaran Roh. Tentu saja dia akan merasakan hatinya sakit. Yang mulia, hantu tua, Anda harus membalaskan dendamnya. Krisan Douluo yang selalu memperlakukan perintah Bibi Dong karena hidupnya sekarang hampir tidak dapat menahan diri. Tiga judul Douluo lainnya juga diam-diam mengawasi Bibi Dong, dalam hati merasa agak seperti simpatik. Penatua Yue Gang, tenang. Kematian roh makhluk Douluo membuatku sedih, tetapi orang ini sangat kuat, mungkin saja mereka tidak lebih lemah dariku. Tetap dalam jarak 10 meter dari saya, dan berhati-hatilah. Kami akan membunuh dua raja hutan terlebih dahulu, untuk mencegah lebih banyak kecelakaan. Petik 2. Suara Bibi Dong mengandung kekuatan mentalnya, dan dengan serangan gelombang suara, pikiran empat tetua Kekaisaran Roh bergetar. Ekspresi Krisan Douluo sedikit tenang, tetapi dendam di matanya tumbuh lebih dalam lagi, dengan tajam mengawasi sekeliling, berharap dia bisa merobek pembunuh roh makhluk Douluo menjadi 10.000 keping. Setelah Tang San mundur agak jauh, dia tidak memiliki kontak dengan Daming dan Erming, dan juga tidak mencoba meluncurkan serangan lagi. 4 judul Douluo Bibi Dong melalui hati-hati mengamati dua binatang roh surgawi yang besar, dan dia tetap diam-diam menonton. Daming dan Erming secara pribadi melihat roh makhluk Douluo terbunuh. Mereka adalah makhluk roh, terutama yang peka terhadap aroma, dan meskipun Tang San memegang tongkat Dewa Laut membungkus dirinya dalam jubah, mereka masih segera mengidentifikasi bau Tang San. Mata dua binatang surgawi yang besar itu langsung bersinar. Seperti yang mereka katakan, menambahkan bunga kebrokat itu mudah, mengirim arang dalam badai salju itu sulit. Ketika dikepung oleh banyak pakar balai roh ini, Tang San dapat datang tepat waktu, menghangatkan hati orang-orang yang dekat dengan keputusasaan dua binatang suci agung. Mereka bahkan merasa lebih bahwa Xiao Wu tidak memilih orang yang salah. Dan kekuatan yang ditunjukkan Tang San mengejutkan mereka. Bahkan mereka tidak bisa menahan diri dari cahaya tongkat Dewa Laut. Harapan dihidupkan kembali, Daming dan Erming saling memandang, lalu berbalik dari duduk menjadi merangkak. Fluktuasi energi yang samar mulai mengembun di sekitar mereka. Mereka mengatakan seekor kelabang mati tetapi tidak pernah jatuh, terlebih lagi untuk binatang roh yang beratus-ratus tahun. Meskipun mereka sangat terluka, potensi mereka terlalu tinggi, aura mereka berubah dari semrawut menjadi serius. Penampilan Tang San, selain memberi mereka harapan, juga memberi kepercayaan diri. Bukan keyakinan untuk bertahan hidup, tetapi keyakinan tidak menjadi cincin roh Bibi Dong. Ekspresi Bibi Dong yang disembunyikan di bawah karapas ungu agak jelek. Rencana awalnya sempurna hancur oleh penampilan musuh yang tiba-tiba. Sekarang menunggu sampai dua binatang suci besar mati sendiri karena racun itu tidak realistis. Karena musuh tersembunyi itu bisa lolos dari deteksi mentalnya, kekuatannya jelas. Kalau dia akhirnya menyerang dan membunuh dua binatang roh, bahkan jika itu hanya satu, itu masih akan menjadi kerugian besar baginya. Orang itu sangat cepat dan bisa bersembunyi juga, kekuatan serangannya juga sangat kuat. Itu sangat mungkin serangan agility Tiel Douluo. Tapi, dalam kesan Bibi Dong, tipe serangan agility tidak begitu kuat. The Tongkat Dewa Laut juga sama mengejutkannya. Dia adalah seseorang yang mendekati batas itu, dan sama-sama sepenuhnya menolak aura suci itu, bahwa Trisula adalah alat surgawi, tidak ada keraguan tentang hal itu.
Saat bergerak maju, kekuatan mental Bibi Dong secara bersamaan mencapai telinga keempat judul Douluo di sekitarnya. Aku akan segera menyerang dua raja hutan. Anda 4 penjaga di semua arah. Sekarang masalah ke arah mana orang itu muncul, Anda harus memblokirnya. Sampai aku membunuh mereka berdua. Mengerti? Kematian roh makhluk Douluo adalah karena serangan menyelinap dan menahan atribut. Anda tidak perlu takut. Ketika Anda siap, tidak akan mudah bagi orang itu untuk membunuh Anda. Jangan mencemarkan status Anda sebagai judul Douluo. Petik 2. Semakin kuat mereka, semakin akurat penilaian mereka terhadap lawan. Bibi Dong melihat dengan sangat akurat, meskipun Tang San kuat, itu tidak mungkin baginya untuk menyergap 4 judul Douluo yang siap. Seketika membunuh judul Douluo bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan kapan saja. Daming dan Erming lekat-lekat mengawasi orang-orang kekaisaran roh yang mendekat, terus-menerus memberi raungan rendah. Erming dikelilingi oleh cahaya kuning yang naik, cahaya cian berkelap-kelip di sekitar Daming, terutama tanduk di kepala banteng, bahkan lebih menyebabkan riak marah. Mata Bibi Dong benar-benar serius. Menghadapi 200.000 tahun roh-roh buas melakukan serangan balik di pintu kematian, bahkan dia tidak sepenuhnya percaya diri, terlebih lagi ketika ada musuh tersembunyi di dekatnya. Dalam sekejap, Bibi Dong mencondongkan tubuh ke depan dekat ke tanah, karapaks ungunya langsung menyebar, seluruh tubuhnya menjadi laba-laba yang sangat besar, rambut-rambut hijau pada 8 kakinya yang laba-laba secara bersamaan berubah menjadi ungu, ia memancarkan cahaya ungu pudar, dan di mana itu berlalu, semuanya layu. 4 judul Douluo lainnya secara bersamaan bergerak beberapa langkah ke samping, menjauh dari cahaya ungu. Ini adalah avatar roh Bibi Dong, Kaisar Laba-Laba Kematian. Cahaya ungu langsung tumbuh lebih intens, dan cincin roh hitam ke-8 di sekitar Bibi Dong tiba-tiba melintas. Cahaya ungu menyilaukan membeku di sisi kiri tubuhnya, cahaya dan bayangan bermain, tiba-tiba yang lain identik dengan Kaisar Laba-Laba Kematian. Ini adalah kemampuan roh ke-8 dari roh pertama Bibi Dong, Kaisar Laba-Laba Klone. Efek kemampuan roh menciptakan klon dengan 100% kekuatan tubuh utama tanpa kecerdasan, harus dikontrol. Kekuatan 100% ini bukan hanya tubuh fisik tetapi juga termasuk kemampuan roh. Tentu saja, hanya 7 kemampuan roh sebelumnya, bukan ke-8 dan ke-9. Klon Kaisar Laba-Laba melompat di bawah kendali Bibi Dong, melangkah di depannya, dan mempercepat maju bersama dengan tubuh utama, pengisian menuju Daming dan Erming seperti 2 hantu ungu. Kemampuan roh ketiga melintas, dan 2 jaring laba-laba ungu menembak secara bersamaan, menyelubungi Daming dan Erming dalam energi ungu yang pekat. Jaring laba-laba itu dengan cepat meluas di udara, dan meskipun Daming dan Erming sangat besar, ketika jaring laba-laba mencapai mereka, mereka sudah cukup besar untuk membungkus. Pada saat yang sama, tubuh utama Bibi Dong dan cincin roh keempat laba-laba Kaisar Merah dan 1 lonjakan ungu gelap sepanjang 1 meter menutupi setiap bagian dari 2 tubuh, karapas ungu juga menjadi sangat tebal. Ini adalah kemampuan roh keempatnya, Tisel Laba-Laba Armor. Ini adalah kemampuan pertahanan murni, tetapi pada saat yang sama paku ungu beracun. Dalam keadaan ini Bibi Dong juga menggunakan kekuatan penuhnya, menyerang tanpa mengabaikan pertahanan. Tepat pada saat ini, tuduhan Bibi Dong tiba-tiba melambat karena kekuatan mentalnya tiba-tiba merasakan 2 fluktuasi mental muncul dalam jangkauan, dan 2 fluktuasi yang terhubung dengan Daming dan Erming. Gelombang mental yang tiba-tiba ini adalah level yang sangat tinggi, bahkan keempat judul Douluo lainnya tidak bisa merasakannya, apalagi mengganggu itu. Apa yang dia lakukan? Ini adalah pemikiran bahwa Bibi Dong tidak bisa menekan, dan muatan aslinya juga langsung terhenti. Momen selanjutnya, dia dengan jelas melihat mata kedua binatang suci agung itu menjadi cerah. 2 bola lampu hijau kuning tiba-tiba muncul di belakang mereka, segera menyebar di udara, tepat pada waktunya untuk memblokir 2 jaring laba-laba yang diluncurkannya. Menggunakan jaring laba-laba melawan jaring laba-laba itu adalah laba-laba Tang San. Meluncurkan serangan, Tang San juga muncul pada saat yang sama. Tetapi saat berikutnya,
Tang San, Daming, dan Erming menghilang secara bersamaan. Kali ini, Tang San langsung muncul biru keemasan, cahaya keemasan biru menyebar, menutupi langit dan bumi, langsung mengubah lingkungan menjadi laut biru keemasan. Itu adalah sifat tanpa batas dari kekuatan perak biru. Daming dan Erming meraung pada saat yang sama, kekuatan perlambatan dan gravitasi juga secara bersamaan diluncurkan. Lingkaran cahaya cian dan kuning diperpanjang bersama dengan kekuatan perak biru. Apakah Bibi Dong atau keempat judul Douluo segera merasa seperti tubuh mereka membeku? Di bawah kekuatan penuh Daming dan Erming, gerakan mereka melambat sepenuhnya. Menyerang. Bibi Dong meraung. Meskipun dia telah membawa 6 judul Douluo, tidak satupun dari mereka memiliki kekuatan. Hanya dia sendiri yang memiliki kemampuan itu. Cahaya ungu pekat menyebar darinya, berniat menggunakan kekuatan melawan kekuatan. Tapi, pada akhirnya Bibi Dong tidak bisa menghalanginya. Cahaya ungu yang dia lepaskan diblokir oleh vitalitas yang berkembang, dan tidak bisa menyebar ke Daming dan Erming. Memang, kekuatan Bibi Dong sangat kuat, benar-benar melampaui Tang San atau dua binatang roh. Tetapi, dalam 1 lawan 3, dan terlebih lagi menghadapi 3 jenis kekuatan yang berbeda, sulit baginya untuk menghindari penindasan. Terlebih lagi ketika ini adalah Stardew Great Forest, lingkungan yang ideal untuk kekuatan perak biru. Kekuatannya benar-benar diblokir. Pada saat yang sama dunia biru keemasan kehilangan sosok Tang San, Daming dan Erming. Wilayah Bibi Dong disebut sebagai kekuatan kematian, kekuatan bawaan dari Kaisar Laba-Laba Kematian, dengan efek yang sangat kuat, semuanya bertiga begitu ia mencapai kultivasinya saat ini. Semua atributnya sendiri diperkuat oleh 10%, semua atribut musuh berkurang 20%, dan tidak dapat menggunakan kemampuan sembunyi-sembunyi atau teleportasi dalam jangkauannya, dan pada saat yang sama menyebabkan pencegahan mental, kekuatan mentalnya sendiri meningkat 20%, kekuatan mental musuh berkurang 20%. Tetapi efek yang paling menakutkan adalah lingkungan yang sangat beracun. Dimanapun kekuatan mencapai dipenuhi dengan racun Kaisar Laba-Laba Kematian. Korosi dan difusi ekstrim, dan juga bisa menurunkan kecepatan musuh hingga 10%. Jika mereka diracuni, tubuh mereka akan terus melemah, sampai mati. Jika digunakan dalam pertempuran, itu adalah eksistensi bencana bagi prajurit biasa. Daming dan Erming sebelumnya juga kalah karena kekuatan ini, dan menambahkan kemampuan serangan tangguh Bibi Dong sendiri, mereka berakhir seperti ini. Tapi tidak peduli apa yang dikatakan, kekuatan yang tangguh masih akan memiliki efek dalam kekuatan musuh. Kekuatan perak biru mendapat dukungan dari tanaman Stardew Great Forest yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk penghalang kehidupan, menggunakan vitalitas yang tangguh untuk menjauhkan energi kematian dari kekuatan kematian. Dipengaruhi oleh kekuatan perlambatan dan gravitasi, kekuatan Bibi Dong sangat terbatas, kekuatan Daming dan Erming sama-sama kuat, dan tidak hanya dapat memengaruhi makhluk hidup tetapi juga bentuk energi. 3 kekuatan hebat yang dirilis secara bersamaan tidak hanya membuat keempat judul Douluo tidak dapat menampilkan level sebenarnya, tetapi secara bersamaan juga menolak kekuatan Bibi Dong. Bibi Dong tidak maju dengan ceroboh. Adegan Tang San membunuh roh makhluk Douluo telah meninggalkan kesan yang terlalu dalam padanya. Meskipun kekuatannya tidak dapat menahan lawan, kekuatan perak biru Tang San juga dikekang olehnya, tidak dapat menyelimutinya. Tapi, hatinya sudah dalam kekacauan. Kunci mentalnya pada tanda tangan mental Daming dan Erming telah rusak dengan paksa ketika mereka diselimuti oleh kekuatan perak biru. Dengan kata lain, dia sudah kehilangan posisi 2 makhluk besar surgawi. Keadaan ini tentu saja disebabkan oleh Tang San. Sebenarnya, Tang San tidak kalah terkejutnya dengan Bibi Dong. Ketika dia melihat Bibi Dong sebelum dia hanya merasa bahwa aula roh agung-agung paus ini kuat, tetapi dia tidak tahu sampai sejauh mana. Tapi mungkin diasumsikan itu masih tingkat kekuatan judul Douluo, dia setelah semua usia yang sama dengan Grandmaster. Tapi ketika mereka bertemu lagi kali ini, kekuatan mental Tang San sudah mencapai tingkat yang tak terbatas dan dia segera melihat beberapa petunjuk.
Meskipun Bibi Dong dengan cermat menyembunyikan kehadirannya, itu tidak efektif pada Tang San yang memiliki kekuatan mental tingkat yang sama. Tang San jelas merasakan bahwa kekuatan roh Bibi Dong setidaknya mencapai peringkat 98. Bahkan jika itu tidak lebih tinggi dari Dewa Laut Dou Luo Bo Saixi, itu masih tidak akan jauh berbeda. Mencapai tingkat ini pada usianya, Tang San jelas terkejut. Jika Bibi Dong tidak memiliki kekuatan sekuat itu, Daming dan Erming menghadapi hanya 6 judul Dou Luo, tidak akan mudah untuk mengalahkan mereka di hutan besar bintang Dou, dan melarikan diri tidak akan menjadi masalah. Hanya saja, meskipun Bibi Dong kuat, perasaan yang dia berikan pada Tang San adalah bahwa dia mengandalkan kontrol kekuatan serangannya sejauh ini tidak sama dengan Dewa Laut Dou Luo Bo Saixi. Yang paling penting, Tang San diam-diam memperhatikan bahwa Bibi Dong bahkan lebih membenci tongkat Dewa Laut yang dipegangnya. Tang San menggunakan sifat tanpa batas kekuatan perak birunya pada saat yang ideal, sehingga mematahkan kunci Bibi Dong pada 2 binatang roh. Berlari tidak akan semudah itu. Petik 2. Berlari tidak akan semudah itu. Petik 2. Bibi Dong tertawa marah, sedikit bergoyang, menarik avatar rohnya, tetapi dia masih dilindungi oleh Kaisar Laba-Laba Kematian itu. Karapas ungu gelap dengan cepat mundur, dan dalam sekejap mata, dia kembali ke penampilan semula yang elegan. Di dahinya, pola laba-laba ungu berbentuk laba-laba menjadi cerah, dan segera, wilayah sekitarnya meluas sekali lagi, menyelimuti keempat judul Dou Luo, mengusir pengaruh kekuatan perak biru. Pada saat yang sama, tubuh Bibi Dong berubah lagi, merek laba-laba di dahinya langsung berubah menjadi hijau tua, lampu hijau tua kristal yang memancar darinya. Kali ini, kedua kakinya tidak berubah, tetapi di punggungnya muncul 3 pasang kaki laba-laba hijau tua, kedua tangannya berubah menjadi tombak hijau gelap, tubuh bagian bawahnya benar-benar tertutup oleh lapisan cahaya hijau gelap. Hitam, 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 merah, merah, 7 cincin roh muncul dengan rapi di sekitarnya. Cincin roh ketiga bersinar pada saat yang sama itu dirilis. Itu benar, ini adalah semangat kedua Bibi Dong. Roh kembarnya sangat berbeda dari Tang San. Kekuatan perak biru Tang San dan Clear Sky Hammer tidak memiliki hubungan timbal balik. Satu adalah roh jenis tanaman, satu adalah roh alat yang kuat. Tapi milik Bibi Dong berbeda. Kedua rohnya adalah tipe laba-laba. Bahkan lebih kuat dari yang diperlihatkan men wajah setan laba-laba. Itu adalah kaisar laba-laba sejati, dalam beberapa hal itu adalah bupati binatang roh tipe serangga. Roh pertamanya adalah kaisar laba-laba kematian, dan roh kedua adalah kaisar laba-laba pemakan jiwa, dan seperti yang ditunjukkan cincin rohnya saat ini, roh kedua ini jelas dibudidayakan hanya setelah yang pertama mencapai 9 cincin. Bersamaan dengan cincin roh ketiga yang bersinar, roh kedua Bibi Dong, kemampuan roh ketiga Soul Eating Kaisar laba-laba diluncurkan. Cincin demi cincin cahaya hijau tua menyebar dari bawah kakinya. Sama sekali tidak berpikir bahwa ini hanya kemampuan roh ketiga. Pada kenyataannya, setelah pertama memiliki 9 cincin roh dan kemudian menambahkan cincin roh ke roh kedua, setiap cincin roh dengan setidaknya 50.000 tahun budidaya, kekuatan tidak akan menjadi sedikit lebih rendah dari kemampuan roh ke-8 roh pertama. Akibatnya, meskipun Bibi Dong sekarang hanya memiliki 7 cincin roh, kekuatan roh kedua ini lebih kuat dari 9 cincin roh pertamanya. Bagaimanapun, meskipun roh telah berubah, kekuatan rohnya masih tidak berbeda. Adegan aneh terjadi. Bahkan kekuatan perak biru Tang San tidak bisa menghentikan cahaya ungu gelap itu menyebar. Ketika menyebar, tanah mulai bergetar hebat dan satu demi satu, laba-laba beracun hijau tua berdiameter setengah meter mulai merangkak keluar. Laba-laba racun hijau gelap ini tampak agak ilusi, tetapi mereka masih belum terbentuk dari energi, melainkan energi kematian yang berkumpul dan dipengaruhi oleh kemampuan roh Bibi Dong. Stardew Great Forest adalah tempat di mana yang kuat menjadi mangsa yang lemah, dan setiap hari tak terhitung binatang buas saling membunuh dan mati.
Kemampuan roh Bibi Dong mengeluarkan energi kematian ini dan mengubahnya menjadi laba-laba beracun yang mematikan ini. Laba-laba iblis benar-benar terlalu banyak, mereka ada di mana-mana, dan mulai merangkak dengan cepat dengan terburu-buru melintasi hutan, mencari jejak Tang San dan dua binatang suci besar di bawah kendali mental Bibi Dong yang cermat. Ini adalah kemampuan roh ketiga roh Bibi Dong, memanggil hantu laba-laba. Mungkin laba-laba iblis ini tidak akan dapat menemukan Tang San, tetapi akan sangat mudah bagi mereka untuk mengambil aroma racun Bibi Dong pada kera raksasa Titan dan ular langit biru. Bibi Dong tidak bisa melihat melalui kekuatan perak biru, tetapi mengandalkan laba-laba ini dia sekali lagi dapat menargetkan dua binatang suci besar, dan kemudian dia benar-benar tidak akan memberi Tang San kesempatan kedua untuk membingungkannya. Bibi Dong tidak bisa melihat Tang San, tetapi Tang San melihat dengan sangat jelas di dalam kekuatan. Meskipun Bibi Dong menggunakan kekuatan Huer untuk melindungi orang-orangnya dari pengaruh kekuatan perak biru, tetapi melalui kekuatan perak biru, kekuatan mental Tang San ditampilkan hingga tingkat terbesar, secara komprehensif mengamati orang-orang ini. Konfrontasi frontal tidak realistis, Tang San awalnya hanya berencana untuk membawa Daming dan Erming. Melihat laba-laba iblis mulai menyebar ke segala arah, Tang San mendengus dingin. Ingin menarik serangan saya. Cahaya Dewa Laut adalah musuh bebuyutan setan energi mati ini. Tetapi jika saya menyerang, tidakkah saya memberi Anda kesempatan untuk menargetkan saya? Anda memiliki laba-laba setan, jangan bilang saya tidak punya bantuan. Jangan lupa ini adalah Stardew Great Forest. Di tanah, rumput perak biru mulai tumbuh dengan panik, berubah menjadi tanaman merambat panjang, menelan laba-laba iblis seperti gelombang laut. Sepasang rumput perak biru yang ditransformasi tentu saja tidak cukup untuk menangkap makhluk buas ini, tetapi jika ada 10-100 dirangsang oleh aura Kaisar Blue Silver Emperor, rumput perak biru, yang memiliki vitalitas paling kuat di hutan besar Stardew, mulai melakukan serangan balik. Meskipun laba-laba iblis yang dipanggil Bibi Dong sangat banyak, bagaimana bisa dibandingkan dengan rumput perak biru di hutan raksasa? Nafas vitalitas yang melonjak dari rumput perak biru menjadi musuh utama laba-laba iblis ini, dan satu menguras benang emas setelah yang lain dengan cepat jatuh pada mereka, mengekstraksi energi mereka dan sekali lagi mengisi kembali dua binatang surgawi yang besar. Dibantu oleh binding Kaisar Perak Biru, Daming dan Erming dengan cepat mencapai Tang San. Mereka telah meluncurkan serangan terakhir mereka, dan tidak ada kekuatan yang tersisa, dan hanya bisa menyerahkannya pada Tang San. Tang San mengerti. Kontrol gravitasi dan kekuatan pelambatan Daming dan Erming tidak bisa dipertahankan terlalu lama. Jika kedua kekuatan ini kehilangan pengaruhnya, mustahil bagi kekuatan perak biru miliknya untuk melawan Bibi Dong. Mereka harus pergi secepat mungkin. Tapi, kekuatan perak biru membutuhkan kontrol penuh untuk memblokir garis pandang Bibi Dong. Jika dia membawa Daming dan Erming pergi saat ini, maka Bibi Dong pasti akan merasakan kekuatan melemah dan tentu saja tidak akan ragu untuk menyerang. Membuat keputusan cepat, Tang San segera mengeluarkan Xiao Wu dari kantong ajaib. Cahaya menyala, dan jiwa Xiao Wu kembali ke tubuhnya. Daming, Erming, bagaimana kamu berakhir seperti ini? Xiao Wu melihat dua kawan yang dibesarkannya dengan sangat menyedihkan, dan matanya langsung memerah. Dan Daming dan Erming tidak bisa tidak terkejut melihat Xiao Wu yang hidup tanpa kata-kata. Tang San berbicara dengan suara rendah. Ini bukan tempat untuk berbicara. Xiao Wu, kamu juga akrab dengan medan. Cepat bawa mereka pergi. Saya akan mengawasi Anda dan menghentikan Bibi Dong sebentar. Selama Anda bisa mendapatkan 5 li jauhnya, saya yakin saya bisa menggunakan kekuatan perak biru untuk menghalangi kekuatan mentalnya menemukan Anda. Cepat. Petik 2. Tang San berbicara dengan suara rendah. Ini bukan tempat untuk berbicara. Xiao Wu, kamu juga akrab dengan medan. Cepat bawa mereka pergi. Saya akan mengawasi Anda dan menghentikan Bibi Dong sebentar. Selama Anda bisa mendapatkan 5 li jauhnya, saya yakin saya bisa menggunakan kekuatan perak biru untuk menghalangi kekuatan mentalnya menemukan Anda. Cepat.
Petik 2. Xiao Wu dengan cemas berkata, "Lalu bagaimana denganmu?" Tang San tersenyum lembut menunjuk ke 8 cincin rohnya. "Tidakkah kamu percaya aku memiliki kekuatan? Aku bukan Tang San dari sebelumnya, mungkin aku masih tidak akan bisa mengalahkan Bibi Dong, tapi aku bisa melarikan diri darinya. Stardew Great Forest adalah tempat yang paling cocok untukku. Jangan lupa bahwa saya punya cara agar dia tidak menemukan saya." Petik 2. Xiao Wu melihat kepercayaan di mata Tang San dan tahu bahwa saat ini tidak ada ruang baginya untuk ragu. Tang San memiliki 3 kartu truf besar yang menyelamatkan jiwa di tubuh emas tak terkalahkan, teleportasi, serta penghalang laut luas. Sangat tidak mungkin bagi Bibi Dong untuk mencegahnya pergi. Terlebih lagi ketika dia mendapatkan perlindungan dari tongkat Dewa Laut. Ingat kita adalah satu. Petik 2. Mengatakan ini, Xiao Wu membawa Daming dan Erming yang sangat terdorong untuk segera pindah. Daming dan Erming besar, tetapi ketangguhan fisik Xiao Wu juga sangat berbeda sekarang. Satu tangan mendukung mereka masing-masing, memberi mereka kekuatan, sangat menurunkan beban 2 makhluk buas roh dan membuat mereka bergerak dengan cepat. Tang San tentu saja mengerti apa yang dikatakan Xiao Wu sebelum dia pergi. Dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia meninggal, dia juga tidak akan bertahan. Mereka tentu saja tidak perlu khawatir tidak bisa saling menghubungi. Meskipun jiwa Xiao Wu telah menjadi jauh lebih kuat, bahkan setelah kembali ke tubuhnya, dia masih tidak bisa bergerak lebih dari 10 li dari Tang San, dan Tang San juga dapat kapan saja mengandalkan koneksi antara jiwa mereka untuk menemukannya. Daming dan Erming pergi, dan Tang San segera fokus berpikir untuk dirinya sendiri. "Bibi Dong, aku akan bermain dengan Anda dengan benar, dan juga melihat seberapa kuat Anda." Terisolasi oleh layar kekuatan perak biru dan juga kekuatan mental Tang San, Bibi Dong tentu saja tidak tahu apa yang terjadi di sana. Tang San mengeksploitasi Kaisar Perak Biru di hutan untuk menghentikan laba-laba iblisnya yang dipanggil membuatnya marah. Dia meraung, "Bersiaplah untuk menyerang. Setelah saya memotong kekuatannya, Anda menyerang dengan kekuatan penuh Anda." Petik 2. Iya nih. Keempat judul Douluo tidak kalah marah dari Bibi Dong. Mereka adalah kekuatan kekaisaran roh, lebih dari peringkat 90 judul Douluo, Tuan Roh yang semua orang kagumi. Dimainkan oleh satu musuh, sehingga roh makhluk Douluo terbunuh seketika. Keluhan ini mungkin tidak diselesaikan bahkan dengan merobek lawan menjadi 10.000 keping. Keempatnya mengusap kepalan tangan mereka dan mengusap telapak tangan mereka pada saat yang sama, sepenuhnya menggunakan avatar roh mereka, bersiap untuk menyerang kapan saja. Semua ini dilihat oleh Tang San melalui kekuatan perak biru yang melemah. "Ingin membunuhku dengan paksa? Baik, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sejatiku." Menarik napas dalam-dalam, Tang San merasakan kekuatan perlambatan dan gravitasi berangsur-angsur hilang, dan mengangkat tongkat Dewa Laut. Dia sudah menggunakan kekuatan Trisula sekali hari ini, tetapi pada saat itu dia belum menemui perlawanan, dan itu tidak terlalu melelahkan baginya. Seiring dengan cahaya Dewa Laut yang menyembur keluar, merek Trisula di dahi Tang San dan tongkat Dewa Laut di tangannya bersinar secara bersamaan. Matanya sekarang benar-benar keemasan, 8 tombak laba-laba di punggungnya mendukungnya, tongkat Dewa Laut menunjuk ke depan, dan cabang pusat terbesar meletus dengan cahaya keemasan yang intens, berubah menjadi pelangi yang mengkhawatirkan, menikam lurus ke arah Bibi Dong di luar kekuatan perak biru. Tang San memperhatikan bahwa roh Bibi Dong juga dari jenis jahat. Cahaya Dewa Laut seharusnya memiliki efek menahannya. Menarik dukungan pada tongkat Dewa Laut, cahaya surgawi yang dirilis benar-benar dianggap surgawi. Ekspresi Bibi Dong yang beringas berubah, dan keenam laba-laba itu menombak di belakangnya dan juga lengannya yang berubah secara bersamaan berkumpul di depannya. 8 ujung tombak di tanah cahaya hijau tua yang intens tiba-tiba naik bersamaan dengan cincin roh pertamanya yang berkedip. 8 tombak naik secara bersamaan, dan secara instan, cahaya hijau gelap berbentuk setengah bulan memotong lurus ke depan. Tepat pada waktunya untuk berbenturan dengan cahaya keemasan yang dilepaskan dari Tang San, tongkat Dewa Laut.
Dengan ledakan keras, bentrokan keras langsung membuat dua kekuatan mereka dalam kekacauan. Tingkat kekacauan kekuatan perak biru Tang San sedikit lebih jelas. Dalam kekuatan itu, dia mundur 3 langkah sebelum berdiri teguh, wajahnya pucat pasi, dan tidak bisa menahan diri untuk berbisik. Energi jahat seperti itu. Petik 2. Jika apa yang bisa dikatakan roh makhluk Douluo hanyalah energi hantu yang dibentuk sebagai roh, maka yang dimiliki Bibi Dong adalah energi kejahatan, kejahatan yang sangat murni yang hanya dirasakan Tang San ketika berhadapan dengan Raja Pembantaian, ketika Raja Pembantaian masih bukan kakek buyut Tang San, Tang Chen, dan masih belum bangun. Aura jahat yang dipancarkan Bibi Dong bahkan lebih murni daripada Slaughter King pada saat itu, bahkan lebih besar. Sama seperti Tang San menilai, kekuatan rohnya benar-benar terlalu hebat dan bahkan dengan tongkat Dewa Laut yang membantu melarutkan sebagian besar dampak, dia masih dipaksa mundur 3 langkah, tubuhnya sudah terluka.